Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Cahyani dengan NIM 21042143. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Materinya mengenai SIM dan konsep competitive advantage pada pertemuan 13 yang mencakup etika pada masyarakat informasi, peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM, UU ITE, dan UU KIP. Yang pertama, kita akan membahas tentang etika pada masyarakat informasi. Etika informasi adalah cabang etika yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi standar penilaian moral dan terpusat pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, pemancaran, dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Etika dalam masyarakat informasi yaitu yang pertama tanggung jawab, dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban, dan proses hak. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. Sistem informasi sangat mempermudah seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi berkembang sejalan dengan peradaban manusia dengan menggunakan sarana yang ada pada saat itu. Dari penggunaan batu dan dinding gua pada zaman kuno sampai dengan penggunaan teknologi informatika dewasa ini. Sistem informasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang diciptakan sebagai sarana atau sumber informasi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi para perancang dalam penyusunan peraturan perundangan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal dimanfaatkan oleh para perancang dalam menunjang pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat kemampuan dan kemauan perancang dan pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan masih kurang dan belum adanya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mempunyai standar akurasi dan validitas datanya. Berikutnya adalah UU ITE, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan secara adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Selanjutnya, UU KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI tahun 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan barang publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud disebut, perlu membentuk undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Prinsip keterbukaan informasi publik yaitu bersifat terbuka dan dapat diakses, bersifat ketat dan terbatas, bersifat cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang mudah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.